Oke, nggak tunggu waktu lama lagi, kita akan langsung bahas saja. Untuk tema utama kita hari ini, sudah ada bersama kita Nila Krisna Yulika, editor news liputan6.com, yang akan menjelaskan mengenai bagaimana 2 tahun rapor pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Halo Mbak Nila. Halo Ratu, siang. Siang Mbak Nila, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Ratu, gimana Ratu? Alhamdulillah. Nah, Mbak Nila kan mungkin juga sudah baca-baca ya soal rapor 2 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Nah, ini ada beberapa poin yang harus ditekankan nih. Kira-kira poin penting apa aja sih dalam pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini? Oke. Sebelumnya Ratu, kemarin kan SMRC sudah melakukan survei ya. Sebenarnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi Maruf Amin ini cukup tinggi, yaitu 68% masyarakat ini cukup puas, sementara 29,5% tidak puas. Dan kita di sini memiliki beberapa catatan dalam 2 tahun kinerja Jokowi Maruf Amin ini. Beberapa hal yang masih menjadi sorotan, misalnya dalam hal demokrasi. Menurut catatan Kontras, sepanjang pemerintahan Jokowi Ma'ruf setidaknya ada 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi. Dan kepolisian sebagai pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran. Sehingga demokrasi di Indonesia ini mengalami kemunduran signifikan. Bahkan indeks demokrasi di Indonesia saat ini di peringkat 64 secara global. Hal ini terlihat dari rakyat yang saat ini ketakutan mengkritik karena takut ditangkap, lalu tidak berani menyampaikan aspirasinya lagi. Dalam beberapa kesempatan sebenarnya Presiden Jokowi ini kerap melontarkan bahwa dirinya tidak anti kritik. Namun hal itu tidak dilaksanakan oleh aparatur negara di bawahnya, jadi tidak ada kesinkronan di sini. Hal ini juga dilihat dari beberapa kasus penghapusan mural yang berisikan kritik, juga penanganan demonstrasi yang represif dari aparat. Kemudian kita juga menyoroti kinerja Jokowi di bidang pemberantasan korupsi. Nah ini kalau kita flashback di Pilpres 2019 lalu, Jokowi menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, marmartabat, dan terpercaya gitu kan. Namun dalam perjalanannya justru berbanding terbalik. Justru saat ini KPK dilemahkan, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, lalu pemecatan pegawai KPK yang kita tahu 58 pegawai KPK yang dipecat ini memiliki integritas yang baik gitu kan. Iya, betul Kemudian, sekali. ya, dan kasus ini dalam kasus ini Jokowi juga tidak menggubris rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM untuk membatalkan pemecatan pegawai KPK ini. Sehingga kita seperti lepas tangan gitu ya jadi ya. Jadi kita mempertanyakan ini komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi ini seperti apa gitu kan. Kemudian rapot merah juga berada di penegakan hukum. Justru saat ini banyak aparat yang terjerat kasus dan tidak diproses hukum secara serius. Misalnya kasus Jaksa Pinangki ini yang justru mendapat diskon hukuman 60% sehingga hanya divonis 4 tahun penjara. Namun hukum itu justru tumpul ke bawah. Dalam kasus Deli Serdang misalnya, ada seorang pedagang yang membela diri dari preman justru jadi tersangka. Kemudian Indonesia kemarin diramaikan dengan tagar percuma lapor polisi. Nah ini kan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat oleh sikap institusi polisi yang dianggap tidak profesional dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ini. Nah seharusnya hal tersebut menjadi momentum bagi Jokowi untuk mereformasi institusi kepolisian ini. Begitu. Artinya kalau misalkan untuk penegakan hukum ini kan memang tajamnya ke bawah dan tumpulnya ke atas ya. Tapi kalau misalkan kita membahas soal HAM misalnya, gimana itu? Apakah mendapatkan rapor merah atau rapor hijau nih dalam pemerintahan Jokowi Maruf Amin? Nah, ini dia soal pelanggaran HAM ini. Berdasarkan catatan Komnas HAM, bahkan sampai sepanjang Jokowi menjabat sebagai presiden, belum ada satu kasus pelanggaran HAM berat pun diselesaikan oleh Jokowi gitu. Bahkan sampai saat ini pelanggaran HAM justru banyak terjadi. Misalnya kita
mahasiswa yang demonstrasi kemarin justru mendapatkan kekerasan dari pihak kepolisian. Seperti itu, Ratu. Iya, perlakuan kekerasan seperti pembantingan kepada mahasiswa ya, misalnya ya, Mbak. Ya. Apakah bisa dibilang bahwa Jokowi dan Ma'ruf Amin kan sudah mewarisi masalah HAM ini sejak lama, tapi bukannya diselesaikan yang lama, malah menambah yang baru lagi dengan adanya kejadian seperti itu. Betul. Iya. Oke, Mbak. Kalau misalkan dalam survei SMRC juga nih, bidang apa yang mendapat rapor hijau atau dinilai positif? Kalau tadi kan yang rapor merahnya ada sekitar 4 bidang ya yang mendapatkan rapor merah, tapi kalau untuk rapor hijau seperti apa tuh? Nah, kalau untuk penanganan COVID-19 ini, Jokowi ini mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat ya. Terbukti dengan vaksinasi yang gencar dan kebijakan PPKM ini, penanggulangan COVID-19 ini cukup berhasil dan ekonomi kita juga tidak terlalu rendah sekali gitu kan. Nah, bahkan penanganan COVID-19 ini juga diapresiasi oleh dunia. Kemudian yang mendapatkan rapot hijau juga adalah di bidang pertahanan. Hal ini terlihat misalnya terkait modernisasi alutsista dan merealisasikan komponen cadangan. Kemhan saat ini juga sedang membangun ketahanan logistik melalui program Food Estate di Kalimantan Tengah. Di beberapa waktu lalu kan Jokowi menteri sebelumnya hanya fokus untuk memodernisasi alutsista. Padahal ketahanan ini kan juga meliputi ketahanan pangan. Nah, itu yang baru terrealisasi saat-saat ini gitu kan. Kemudian yang mendapat apresiasi juga pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang masif ini dinilai dapat menekan biaya logistik sehingga bisa mendorong kemajuan ekonomi dan juga bisnis gitu. Kalau untuk infrastruktur sepertinya memang sudah dari dulu ya, itu merupakan salah satu kekuatan besarnya Jokowi bahwa dia memang selalu mendorong pembangunan infrastruktur ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Kalau untuk harapan-harapannya terhadap apa yang mungkin belum dicapai, apakah ada? Harapannya kita berharap Jokowi memberikan ruang demokrasi yang terbuka kepada masyarakat dengan tidak merespon secara reaktif dan represif kritik dan masukan dari masyarakat. Kemudian secara serius memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi dengan kembali memperkuat KPK ini. Sendiri apakah untuk yang rapor merah mungkin memang seperti SMRC ini memang memiliki gambaran yang seperti itu, cukup mewakili masyarakat cukup mewakili pemikiran masyarakat gitu kan. Lalu kemudian kita juga berharap sih meskipun penanganan pandemi COVID-19 ini diapresiasi, namun ada beberapa catatan juga, misalnya penyaluran bansos ini yang kurang pengawasan sehingga banyak potongan-potongan gitu di bawah. Jadi banyak korupsi, banyak bansos-bansos yang dipotong. Nah, itu kita berharap lebih dipantau lagi gitu penanganan bansosnya. Kemudian untuk kemudian catatan lagi untuk di 3 tahun ke depan, tantangan Jokowi ini akan semakin besar. Misalnya karena di ujung pemerintahan Jokowi ini, para menteri dan juga parpol biasanya sudah mulai berjalan masing-masing untuk fokus persiapan pemilu dan juga mendongkrak elektabilitas. Sementara kan penanganan pandemi dan juga ekonomi ini masih harus terus berjalan. Setidaknya Jokowi bagaimana caranya supaya tidak bekerja sendirian gitu sih, Ratu. Iya, artinya Jokowi itu memang harusnya fokus bagaimana dia bisa memanage semua menteri dan juga aparatur negara di bawahnya ya. Karena nanti kalau nggak salah kan mungkin kita melihat nanti tahun 2024 ya sudah akan ada pilkada. Jadi harusnya Jokowi itu harus bagaimana nih dalam menghadapi pilkada nanti. Padahal dia kan juga masih punya rencana-rencana lain. Iya, setidaknya gimana? Untuk pilkada ini setidaknya berhati-hati supaya tidak menimbulkan gelombang COVID yang baru. Kemudian penanganan kasus COVID-19 ini juga harus terus
dilakukan di tengah-tengah memanasnya situasi politik akhir-akhir ini yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu sih, Ratu. Baik, jadi untuk yang terakhir mungkin ya, yang harus difokuskan oleh Jokowi pertama nih, dari rapor merah yang sudah didapat, kira-kira apa yang paling penting untuk menjadi fokus dia? Yang fokus sekarang ini yang pemberantasan korupsi, Ratu. Masih ditunggu nih respons Jokowi atas rekomendasi Komnas HAM dan juga Ombudsman ini. Bagaimana nasib KPK ke depannya jika pegawai yang memiliki integritas itu dipratelin, lalu kemudian kewenangan-kewenangan KPK juga dipratelin begitu. Karena di penanganan COVID-19 ini kita harus mempunyai kebijakan yang besar, harus memiliki anggaran yang besar. Nah, itu perlu ada perlu ada pengawasan dari KPK sendiri. KPK-nya itu harus kuat dulu, gitu, Ratu. Iya, ini juga agar hukum tidak tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Nila ya. Kita juga berharap yang terbaik. Jokowi dan Ma'ruf Amin masih punya waktu untuk memperbaiki kinerja mereka ke depan nanti. Semoga saja hasilnya akan memuaskan bagi masyarakat dan semoga tingkat kepuasan terus meningkat. Amin. Amin. Kalau begitu sampai jumpa lagi Mbak Nila dan selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih Ratu.